Alhamdulillah tampaknya Kang Hari sudah Yes, siap untuk sudah. menyapa teman-teman. Sudah siap Assalamualaikum warahmatullahi dong, Masya wabarakatuh, Kang Hari. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Ah, semuanya. Alhamdulillah. Kang Fikri gimana sehat? sehat-sehat Kang, Alhamdulillah. Gimana nih Kang Iya, Hari? Alhamdulillah luar biasa, bahagia, cerah ya sedikit jadi cabi-cabi gitu ya di. Ini efek WFH atau gimana nih Kang? Iya, efek WFH ini alhamdulillahirabbil alamin bisa menemani keluarga 4 bulan dan selama ini nggak pernah kejadian ya. Bahkan Hmm, nemenin keluarga seminggu penuh aja belum pernah kejadian. Alhamdulillah tanpa mengurangi rasa simpati, empati kepada para nakes yang sekarang sedang berjuang. betul. Tetapi COVID ini bring back thousand fathers home. Iya, Eh, COVID ini membawa ribuan ayah pulang ke rumah. Ya, insya mhm, Allah betul. gitu. Saya Kalau tadi sangat Kang merasakan. Zikri udah menyapa teman-teman dari yang ada di Facebook, sekarang saya pengen menyapa teman-teman yang ada di Di YouTube ya, Instagram, YouTube-nya YouTube. Shift Oke. Media, Masya Allah. Dari ada Kang Darmawan, ada Mbak May Rose dari Trenggalek, Giana Masya Allah. Indasari, Masya Allah yang ditunggu-tunggu, amin. Inong, Jajaka Soleh, tes, thank you Ah, Kang Inong. Ada Alhamdulillah. Kang Hasuri dari Tangerang, Mas Hasuri, Aris Muhammad, Siska Nurhazana, dan Siska Puspa ini Nur Hasanah Indonesia. Ada Mbak Hmm, Emilia dari Ambon, berarti sekarang Mbak Emilia udah di sana udah jam berapa tuh ya? Itu udah waktu beda Indonesia 2 jam bagian ya timur Kang ya. kalau nggak salah. Luar biasa, Masya Allah, Alhamdulillah. ya Allah ya Karim. Alhamdulillah sekarang karena ada yang kayak begini, teknologi, jadi kita jadi makin enak, makin makin nyaman nih ngobrolnya, Kang. Dan Betul Kang. sekarang kita juga menggunakan teknologi yang agak beda dibanding Iya. sebelum-sebelumnya, jadinya nggak cuma live biasa, kita pakai StreamYard dulu sebelum kita Hmm, nge-live kayak gini. So, thank you mencoba banget buat adaptif Sif. ya. Ya, teman-teman Alhamdulillah. Steve ya yang sudah mengizinkan kita mencoba teknologi ini ya dari Konawe Sulawesi Utara. Mas Nah, Faidar Halbi luar biasa dari luar biasa. Lampung ya. Dari seluruh Indonesia, Masya Allah. Yuk dari Mbak Windy Mistika dari Makassar juga udah hadir, Surabaya juga udah hadir, Mas Rohmat Sendra Tasik. Yes. Jakarta, Se-Indonesia thank ini you. ya. Jambi, se-Indonesia ini, Mak. Biasanya ada nanti Alhamdulillah. sebentar lagi ada dari Kairo ya datang ke sini, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, Ini nikmat teknologi yang patut kita syukuri. Ya, mudah-mudahan ini jadi bentuk Alhamdulillah. syukur kita ya, Kang Hari ya. Insya Ngadain Allah. hal-hal seperti ini nih. Jadi bentuk syukur kita dengan Ya, teknologi. Balik lagi Kang ke tema yang akan kita ya, obrolin nih di malam hari ini. Tadi uh, kan kita kadang-kadang ikut training mahal, tapi kok gak ngefek. Minta nasihat, tapi juga gak ngefek. Nemu peluang, gak berubah uh, hidup ini. Ini ya, jangan-jangan fenomena ini beneran ada dalam hidup kita, sadar atau enggak? Bener gak sih Kang? iya, ya bisa jadi banget itu ada, ya. Iya. Jadi sebelumnya nih teman-teman semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Mau nyapa dulu boleh ya, Kang ya? Boleh silakan Ya, Kang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat yang berbahagia yang datang dari seluruh Indonesia pada malam hari ini. Alhamdulillah kita haturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh masih dikasih sama Allah oksigen gratis pada malam hari ini, masih dikasih kesehatan, masih dikasih segala macam kenikmatan yang perlu kita sampaikan syukur kita kepada Allah ini dengan luar biasa banget. Dan malam hari ini, Kang Zikri, kita akan ngobrolin tentang satu hal ya, yang tadi sudah Kang Zikri tanyakan, pembukaannya udah amazing banget. Kang Hari bisa nggak sih sebetulnya udah banyak ikutan training, udah banyak minta nasihat, tapi hidupnya nggak berubah? Bisa banget, ya. Hmm. Kenapa? Karena ada penyakit ini nih, dan nggak, Masya Allah, indah banget. Apa tuh namanya, respon teman-teman di feed Instagram itu jadi luar biasa tuh Kang Zikri ya. Di feed Iya. Instagram itu kemarin cuma kita buat aja gitu, tiba-tiba Mhm. itu luar biasa tuh responsnya. Dan dari situlah sekarang kita jadi punya tema kajian itu. Ya, Iya. itu Alhamdulillah. Kang. Alhamdulillah Kang. Berarti memang sangat mungkin terjadi dalam hidup kita ya. Tapi tadi si 2 huruf ini belum di-announce sebetulnya oleh saya Kang. Heeh, heeh. Saya kalau misalnya kita lihat di teaser tadi, hurufnya sih ada 2, A dan juga H. Emang sengefek apa sih 2 huruf ini jadi seakan-akan jadi perisai gitu hal-hal baik dalam hidup kita gak kejadian, gak ngefek dalam hidup. Gimana tuh Kang ceritanya? Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman jadi kayak begini. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu ini, Kang, Iya. bahwa yang sekarang dimunculkan ini teman-teman semuanya
judulnya nih bombastis ya, 2 huruf yang bisa menghilangkan berkah dan bisa mengundang musibah. Sebentar, saya mau sharing screen. Mudah-mudahan Anda bisa belajar lebih banyak ya kalau misalkan kita sambil sharing-sharing screen kayak gini. Dan Ya. teman-teman semuanya kalau misalkan Anda mau tahu lebih banyak juga besok kita akan ada trainingnya insya Allah yang ini ya. Gratis buat Anda semuanya, bismillah. Alhamdulillah. Oke. Nah, Kang Zikri udah kelihatan belum tuh ya hurufnya ya? Belum 2 muncul, huruf Kang. belum muncul ya, nanti sebentar lagi Iya. akan muncul insya Allah. 2 Siap. huruf penghapus berkah dan pengundang musibah. Iya. Ya. Ini 2 huruf itu 2 huruf apaan sih? Sebetulnya bukan pas keluar huruf itunya sih yang jadi masalah itu. Sebetulnya sahabat-sahabat semuanya, mekanisme yang ada di balik sampai kedua huruf itu muncul di mulut kita. Itu yang parahnya, ya. Iya. Karena kan karena kan si 2 huruf ini tuh nggak seketika muncul begitu aja, enggak. Si 2 huruf ini tuh muncul pakai proses dulu. Kalau di respons mah, itu ada respons yang ada respons yang kelihatan, ada respons yang nggak kelihatan. Nah, si 2 huruf ini muncul, ini merupakan 2 huruf yang nggak kelihatan secara responsnya, itu disebutnya bukan respon yang kelihatan, tapi respons yang nggak kelihatan disebutnya itu. Iya. Nah, respons apa sih nih Kang Hari? Pikiran dan perasaan kita. Jadi, kalau ada sebuah kejadian, saya nggak ngeluarin aja ya. Iya. Kalau ada 2 buah kejadian, sahabat-sahabat, kalau ada sebuah kejadian, maka respons kita itu akan ada 2 tuh. Akan ada respons yang konfrontatif gitu sama kejadian itu, namanya reaktif. Ada respons yang kemudian responsnya itu respons yang dipikirin dulu, respons yang ditimbang-timbang dulu, itu namanya respons yang proaktif gitu ya. Nah, Iya. si 2 huruf ini cenderung muncul seketika, itu reaktif banget si 2 huruf ini tuh munculnya, gitu. Nah, Spontan ya? apa sih si 2 huruf spontan. Apa sih si 2 huruf ini tuh ininya apaan sih? A dan H. Mekanismenya sebetulnya panjang di belakang. Ketika keluar itu mekanismenya panjang. Ini emang kenapa sih? Sebentar teman-teman ya. Semuanya sebelumnya ini nggak ada risetnya. Tetapi yang hebat kan, ini Iya. tuh ternyata termaktub di dalam Al-Quran. Jadi saya mau disclaimer dulu nih sama teman-teman ya. Ini Iya. belum ada secara riset, tetapi kalau di Al-Quran sudah termaktub di surah Al-Isra. Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Ya, fala taqul lahumā uffi wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Rabb-Mu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Dan jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai lanjut usia dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan Itu luar biasa ya. Dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dari situ itu, teman-teman semuanya. Risetnya apa sih Kang Hari? Kang Hari berani ngomong kayak gitu? Risetnya nggak ada coy. 2 huruf ini menghilangkan berkah, mendekati ke musibah. Risetnya belum ada, insya Allah nanti akan ada ya risetnya ya. Setelah ini. Tapi sebetulnya, teman-teman semuanya meskipun tidak ada risetnya, ini tuh di dalam Al-Quran sudah termaktub banget. Ya, sudah ada. Ya. Mudah-mudahan ini ayatnya keluar nih dari tadi. Nggak muncul. Nah, sedang proses nih Kang. Mudah-mudahan muncul nih. Ya. Sedang proses untuk dimunculkan. Baik. Kang Hari masih mendengar suara saya? Agar kamu jangan beribadah hanya melainkan hanya. Ya. Ini kan larangan dari Allah untuk kita syirik, menduakan Allah. Dan disejajarkan itu, teman-teman semuanya, disejajarkan sama Allah dengan hendaklah berbuat baik. Nah, ini keluar nih ya. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Perintah untuk nggak syirik sama berbuat baik kepada ibu bapak itu disejajarkan. Berbuat baik yang kayak gimana sih?
berbuat baik yang kalau salah satunya atau dua-duanya sampai berusia lanjut di dalam pemeliharaan kita tuh jangan sampai sekali-kali ngomong ah. Bayangin ngomong ah itu disetarakan dengan perbuatan baik kepada dijeniskan kepada perbuatan baik kepada orang tua dan disetarakan perbuatan baik itu dengan tidak menduakan Allah. Itu berarti berat apa berat banget tuh si kata-kata ah itu. Berat banget ya. Berat banget. Coba ya ini kalau bisa dicoret-coret nih teman-teman semuanya ya. Allah kan memerintahkan kita untuk tidak syirik ya, melainkan hanya kepadanya pokoknya mah. Nah, ini. Dan hendaklah berbuat baik. Berbuat baik yang kayak gimana? Teman-teman semuanya, kalau salah satunya atau keduanya sampai usia lanjut usia ada di kita, di dalam pemeliharaan kita, jangan sampai berkata dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkan kepada keduanya itu perkataan yang baik. Perkataan yang baik. Nah, ini sih tidak ada di dalam riset tapi dimaktubkan di dalam Al-Qur'an. Dan sebetulnya kalau kita lihat si ah yang tadi itu Kang, itu tuh muncul karena mekanisme yang rumit di kepala kita. Kenapa sih si ah itu muncul? Si ah itu muncul karena apa? Karena kita tuh kadang-kadang egonya keluar. Kita ngomong kayak gini misalkan. Cuma gitu doang. Cemen yang kayak gitu, gue juga bisa. Gak mau tuh dia dibandingkan dengan yang lainnya yang bisa. Dia pantas aja sukses. Dia kan anaknya orang kaya. Ya. Banyak lagi nih yang muncul. Misalkan saya nih udah agak senior, ngelihat yang junior lebih sukses, terus ada nih bilang, kebenaran aja. Itu kan dia dapat ya sekali tembak dapat gede. Paling sebentar lagi juga gagal. Paling sebentar lagi juga gagal, please deh. Enggak banget kan? Iya, kok bisa ya keluar kayak gitu? Iya kan? Nah, kalau yang di Instagram kan nanti yang keduanya nih ya. Itu pertama kali muncul itu karena apa? Karena ego. Ego kita. Karena ego kita. Dia kayak begitu itu kemarin nggak sengaja sebetulnya dia kebenaran aja. Ada yang nolongnya baik. Hey, sekali kita ngomong ternyata si ini membentengi kita dari kesempatan belajar yang banyak. Gitu Kang Zikri. Iya. Jadi ketika si ini muncul, keberkahan-keberkahan yang bisa kita dapetin dari seseorang yang harusnya kita jadi belajar dari dia, kita jadi nggak dapet belas. Kenapa? Karena ditutup sama dia pura-pura soleh. Padahal mah gue tahu aslinya kayak gimana. Itu mah untuk untuk pencitraan doang di Instagram, di Facebook supaya kelihatan keren. Loh, apa salahnya dengan pura-pura soleh? Ada orang yang awalnya pura-pura soleh, tapi Allah berikan hidayah jadi soleh beneran. Bener nggak kan? Iya, banyak. Karena dia berupaya untuk jadi soleh. Betul. Dia kan kayak gitu cuma pencitraan aja supaya dianggap pinter. Banyak orang yang pura-pura pinter, supaya kelihatan pura-pura pinter, dia jadi baca buku, dia jadi belajar studi kasus, dia jadi berlatih. Dia nggak jadi pura-pura pinter, dia jadi pinter beneran. Dan karena kita pikir, itu sudah membentengi kita, memagari kita dari kita belajar sama dia. Misalkan, saya punya adik nih, adik jauh lah. Dulu pernah ikutan training, terus sekarang bisnisnya jadi sukses. Terus saya bilang, itu mah kebenaran bisnisnya bisa kayak gitu. Karena banyak dibantuin itu sama resellernya aja bagus. Yang saya munculkan pertama kali, itu sudah cukup membuat saya tidak belajar bagaimana cara dia untuk sukses. Kenapa? Karena ego yang muncul. Malah jadi julid, Kang ya? Malah jadi julid, malah jadi nggak belajar, malah jadi stop. Kita ngelihat orang lebih sukses dibanding kita. Kita bilang apaan? Kita ngelihat orang jauh lebih jago jualannya dibanding kita. Terus kita ngelihat orang lebih aktif di media sosial. Kita bilang terus aja di alih-alih kita belajar, kita malah nyetop. Iya. Baik. Kang Hari masih connect? Ya, mudah-mudahan sinyalnya bersahabat ya teman-teman. Nah,
Nanti juga teman-teman boleh untuk menyampaikan pertanyaan kepada Kang Hari seputar dua huruf ini. Bagi teman-teman yang pernah mengalaminya, boleh nanti share juga apa sih efek yang dirasakan dan bagaimana teman-teman melampaui itu semua sehingga kondisi teman-teman bisa lebih baik. Kita sedang berupaya untuk kembali tersambung dengan Kang Hari Firmansyah. Mudah-mudahan Kang Hari bisa tersambung kembali. Ya, kita coba cek terlebih dahulu ya. Hmm. Ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Kita akan coba. Ini memang salah satu tantangan kalau mengadakan hal-hal seperti ini. Sharing-sharing secara virtual seperti ini. Ya, alhamdulillah. Bismillah. Hari connect lagi, Kang. Ya, saya tadi Alhamdulillah. nyampe mana ya? Saya keluar kayak gitu ya, luar biasa Tadi nih masih teknologi. ngobrolin tentang ego, Kang. Masih ngobrolin tentang ego ya. Tuh. Jadi egonya yang di sebelah mana ini? Panjang nggak tadi saya kehilangnya? Lumayan sih panjang ya. Saya Alhamdulillah. ngelihat Kang Zikri, kenapa Kang Zikri ngomong sendirian ya? Oke, Iya. Kang, saya tadi udah cerita belum sampai saya ngelihat adik kelas saya lebih sukses dibanding saya? Udah, itu udah. Udah ya. Iya, Sampaikan. teman-teman semuanya betapa ruginya kalau kita banyakin ngomong, kesempatan belajar kita tuh jadi hilang. Nah, tadi masalahnya ego. Nah, sekarang ini hebat banget Shift Media, teman-teman semuanya itu emang hebat ya teman-teman Shift ini, Masya Allah udah pada soleh, pada pinter lagi. Menelaah, itu bukan keluar karena ego saja, tapi itu juga keluar karena ketidakpercayaan diri kita. Oh, justru karena nggak pede Ya, ya? karena nggak pede, teman-teman semuanya. Karena apa ya, pesimistis. Dah aku mah apa tuh, Kang Oh, Zikri. betul. Kang Zikri ngisi ya sama saya kita duet. Kang Hari aku mah nggak pede. Itu menghilangkan kita dari sesuatu yang baru yang bisa jadi jalan berkah buat kita. Tapi karena kita bilang aku mah nggak pede, ya hilanglah kesempatan itu. Ya, betul. Dah aku mah apa tuh Kang Hari, yesterday after nine, after child ya. Aku mah apaan sih, gue kan anak kemarin sore, gue mana bisa dikasih project seperti ini. Ini kayaknya orang pengen ngeliat gue gagal deh. Hey, aku mah itu ternyata bisa ngebuat kita semakin lama semakin down, semakin drop, semakin hilang dari peredaran. Betul. Gitu Kang, bismillah kita sharing screen lagi. Nanti kasih tahu kalau screennya nggak keluar ya brother. Boleh, boleh. Oke. Silakan, Kang. Nah, bismillah. Udah muncul belum Kang? Ya. Belum. Mungkin sedang proses, Kang. Nah, sedang proses. Lagi proses Nah, ya, sudah Masya muncul, Allah. alhamdulillah. Sudah muncul ya. Jadi, Ya. kenapa muncul? Satu, karena ego. Dua, karena ketidakpercayaan diri. Sekarang kalau kita lihat-lihat nih, ego itu apa sih? Ego ini, Kang Zen nih ngajarin ke saya, guru besar saya kalau bidang psikologi itu Om Zen ya. Kang Ya. Zen Permana. Ego itu apa sih? Ego itu merasa berhak dan merasa keberpemilikannya itu sangat tinggi, tapi bukan sense of belonging. Itu harusnya gue, tapi kenapa bukan gue? Itu harusnya gue. Ketika ada orang yang ada di posisi itu dan itu bukan kita, kitanya malah bilang, cuma gitu doang, semua orang juga bisa. Kenapa? Ya. Karena dia ngerasa dia yang berhak ada di sana, tapi dia nggak lagi di situ. Itu namanya ego. Ego. Yes, ketika kita bilang ngelihat orang lain, bisnisnya kan kebenaran aja kayak gitu. Ada orang nikah duluan, itu kan sebetulnya dia menikam dari belakang. Waduh, karena Gitu ya. dia ngerasa sense of belonging-nya salah ya. Keberpemilikannya itu salah ditempatkan. Ya. Ego artinya merasa berhak dan dia ngerasa punya hak milik di atas tersebut, atas hal tersebut. Ego itu sifatnya, orangnya disebutnya kalau udah nempel ke orangnya namanya egois. Egois. Orang-orang yang egois itulah orang-orang yang sering bilang dalam hal ini ya, nanti kita bahas ada yang boleh. Nah, yang kita lihat nih, kalau kita seego itu, kita ngerasa sekeren itu, terus ngelihat orang keren kita ngerasa lebih hebat dibanding dia, terus kita bilang, teman-teman semuanya, itu teh sifat siapa coba? Aduh, Na'udzubillah min dzalik. Dalik ya, iblis Allah ternyata. ini di surat Al-A'raf ayat 12. Allah berfirman kepada Syaitan itu, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu, kata Allah. Ya. Terus iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Qala ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin.
sahabat-sahabat semuanya, saya lebih baik daripadanya, kata iblis kayak gitu. Engkau ciptakan saya dari api, sedang engkau ciptakan dia dari tanah. Iya. Ya, gue lebih keren, gue lebih oke. Sahabat-sahabat semuanya, ketika ego itu muncul, tadi apa tadi ego? Merasa berhak. Saya loh yang harusnya disujudi, bukan saya sujud sama dia. Iya. Ya, saya loh pemiliknya, harusnya surga ini bukan dia. Kenapa tiba-tiba ilmu itu diberikan kepada dia, bukan kepada saya? Nggak keren banget. Saya loh yang lebih keren. Nauzubillah. Kalau kita udah ada kayak gitu, Kang, itu kita lagi ngikutin siapa coba? Subhanallah min dzalik ya. Nauzubillah min dzalik. Dan yang kedua, nggak kerasa ya kalau ngobrol di shift ya udah jam 8:08 aja. Terima kasih yang hadir, teman-teman yang hadir dari Hong Kong. Masya Allah, luar biasa. Jazakumullah khairan. Teman-teman semuanya, yang kedua tadi, ketidakpercayaan diri. Jadi, punten ya, ini kalau ayatnya ada yang hilang, sahabat-sahabat semuanya nanti saya perbaiki. Tadi hasil mengcopy dari internet kurang baik. Sahabat-sahabat semuanya, ini di surat Yusuf, wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Nggak tahu nikmat yang udah dikasihin sama Allah kepada kita tuh apaan. Sahabat-sahabat semuanya, orang yang mengkhianati ketentuan-ketentuan Allah, itu orang-orang yang hilang kepercayaan dirinya. Ya. Jadi teman-teman semuanya, ketika kita ngomong nih, ketika kita bicara tentang, kayaknya aku nggak bisa deh. Guys, ketika kita bilang, sepertinya aku nggak bisa, itu tuh kita lagi menghilangkan betapa Allah itu menciptakan kita dalam sebaik-baiknya bentuk. Tahu dari mana lu bisa apa nggak bisa? Udah aja duluan yang dikeluarin. Tahu dari mana kita ini bisa apa nggak bisa? Kita belum tahu sampai kita nyoba. Kenapa Allah kasih cobaan sama kita? Karena Allah pengen ngeliat kita nih iman apa enggak. Kita ini udah yakin belum dengan ketentuan-ketentuan Allah? Challenge. Jadi, yes, challenge, percobaan ya. Kita kan nggak mungkin sama Allah nggak dikasih cobaan. Kenapa? Karena Allah pengen ngeliat kita ini udah iman belum sih? Tahu dari mana kita ini diciptakan fi ahsani taqwim dalam sebaik-baiknya bentuk. Kalau kita belum nyoba sesuatu, ini belum nyoba apa-apa, dibalingnya apaan? Iya. Cementing buat saya mah itu mah terlalu kecil. Oh, buktikan. Atau itu terlalu besar. Kita bisa. Kalau saya asumin rohillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Karena kalau yang berputus asa, itu sudah masuknya ke orang-orang yang kafir. Gitu. Aja itu kumeok memeh dipacok gitu ya. Kumeok memeh dipacok. Terus banget. Luar biasa. Aduh, Masya Allah. Dua hal ini berarti ya yang perlu kita hati-hati teman-teman semua. Ego dan juga tadi nggak pede. Sebetulnya ketika kita terjebak dengan ego dan nggak pede ini, apa sih yang kurang kita latih sebetulnya Kang? Sehingga ya si ini masih keluar, bibit-bibit ego ini masih ada dalam diri kita. Dan juga, aku mah apa atuh teh masih muncul gitu. Padahal kan kita teh udah dapat nasihat, udah dapat input, udah baca buku, tapi kayaknya belum ngaruh gitu. Apa yang kurang kita latih, Kang? Ya, yang perlu kita latih adalah satu, kepercayaan diri. Tentu saja kalau ego kita latihnya apa? Dengan kerendahan hati. Bahwa di atas langit itu masih ada langit. Ya, bahwa kita ini nggak pinter sendirian. Ini kan jebakannya setan banget. Betul. Kalau misalkan kita udah, memang ada di beberapa di antara kita yang udah lebih rajin, lebih duluan belajarnya, lebih pintar, lebih oke, Allah berikan pemahaman lebih oke. Tetapi setelah itu seharusnya kita jadi jauh lebih mau terbuka kepada orang-orang yang mau belajar sama kita, dan kita juga jadi terus belajar sama orang-orang. Kenapa itu muncul? Karena ego muncul karena kita cepat berpuas diri. Kita cepat berpuas diri. Kita kejebak di yang namanya zona nyaman, gitu. Dan kalau kita sudah kejebak di zona nyaman, kita ngelihat ada orang yang ngelewatin kita, kita jadi gak nyaman banget, kita jadi insecure. Kalau kata Om Zen, kita jadi jealous, cemburu. Kenapa? Iya, kita jadi jealous. Jadi si itu muncul tuh bisa jadi karena kita jealousy-nya gede banget. Jadi apa nih yang belum dilatih sama respon kita? Menerima keadaan bahwa banyak orang yang juga berhak untuk lebih pintar dibanding kita karena mereka berusaha lebih keras. Itu gitu. Dia.
Gitu. Kalau yang kedua, apa responnya yang kurang kita latih sehingga kita kok berputus asa dari rahmatnya Allah, teman-teman semuanya? Yaitu kita lebih banyak menghadapi masalah dengan cara yang pertama. Apa itu? Lari dari masalah. Oh, Cara lari. mengatasi masalah itu kan ada 5, Kang. Iya. 1, lari dari masalah. Kedua, bertahan dalam masalah. Ketiga, mengatasi masalah. Keempat, ini tuh memanfaatkan masalah. Yang kelima, yang keempat mengelola masalah. Yang kelima memanfaatkan masalah. Kenapa kita jadi berputus asa terhadap rahmat Allah? Karena kita ngadepin masalah pakai respon yang pertama. Apa itu? Lari dari masalah. Cirinya apa? Kalau orang lari dari masalah, cirinya dia semakin lama semakin lemah. Lemah bukan karena gagal mencoba, lemah karena dia memilih hal-hal yang bisa dia lakukan, tapi dia tidak lakukan. Makanya makin lama makin lemah, coy. Makin lama makin nggak percaya diri. Makin lama makin, ya, gitu. Makin lama makin jauh banget. Nah, teman-teman semuanya, 2 respon itu yang harus kita latih, ya, untuk kita supaya nggak muncul ego dan nggak muncul yang namanya keputusasaan. Betul. Gitu, Kang. Iya ya, Masya Allah. Ini ada yang komen juga nih, 2 huruf aja ya Allah fatal banget ya kalau misalnya keluar. Betul, memang begitu ya. Karena ini tadi Ya. hasil respon yang begitu rumit dalam diri kita, keluarlah 2 huruf ini. Dan di sini juga ada yang menyampaikan tadi gimana caranya supaya bisa tidak didominasi oleh ego. Sahabat Murdianto nih berbagi rendah hati, sabar dan juga istiqomah. Nuhun Masya banget. Allah, terima kasih. Murdianto ya. Ya, Nah, ya. teman-teman semua, sebelum kita lanjutkan, saya ingin ajak juga nih teman-teman buat sampai titik ini, yuk kita coba renungin dulu nih dengan apa yang telah tadi sudah disampaikan Kang Hari. Kira-kira sempat gak sih kita mengeluarkan respon seperti ini dalam hidup kita? Dan kalau misalnya sempat, efeknya kayak gimana sih? Teman-teman boleh share ya di kolom komentar. Nanti kalau misalnya ada yang menarik nih, akan coba kita kupas kalau misalnya masih ada waktu ya. Mudah-mudahan waktunya cukup nih Kang Hari. Karena kalau ngobrol kayak gini biasanya suka keasikan Kang, Masya Allah. Ya, dan teman-teman juga kalau misalkan di mana di streaming YouTube mau bertanya, teman-teman semuanya, mangga silahkan ya. Boleh Mbak ya. Fatmah dari Ambon. Sebelum itu Kang Zikri juga kalau mau bertanya, mangga. Ya, Masya Allah. Thank you, makasih udah hadir. Oke. Makasih. Cukup banyak ya yang bergabung di YouTube, Kang? Sudah banyak insya Allah ya yang bergabung di YouTube. Terima kasih. Mudah-mudahan semakin banyak majelis ini, meskipun majelis virtual, malaikat tetap mendoakan kita ya. Yang terbaik tentu saja karena kita bergabung dalam sebuah majelis ilmu. Oke, Kang Hari, Temo Hari sebetulnya kita pernah ngobrol juga tentang tema ini ya. Dan saya juga pernah nanya seperti ini Kang Hari. Kan dulu pas zaman-zaman saya masih SMA tuh sempat saya sering banget dengar kata atau istilah kosongin dulu deh gelasnya, kosongin dulu gelasnya, kosongin dulu pikirannya, sok terima input dari sebanyak-banyaknya orang. Apakah hal itu jadi relevan kan? Kan kadang-kadang ada juga hal-hal yang perlu kita filter. Nah, apakah ini juga bisa kita pakai tapi untuk hal yang positif seperti ini atau gimana menurut Kang Hari sendiri? Ya, jadi kalau saya lihat ini bisa keluar, boleh dikeluarin ketika apa? Ketika kita berdoa kepada Allah, ketika kita mengakui salah kita, ketika kita bertobat kepada Allah. Ya Rabb, astagfirullahaladzim, saya teh salah. Dalam nafsi ya Allah. Itu kita kan merajuk kepada Allah, menghibah kepada Allah dengan cara apapun ya. Ya Rabb, itu boleh yang kayak gitu ya. Atau kita melihat diri kita sudah salah berbuat, terus kita ingin memperbaikinya. Ingat ya, bukan self blaming, tetapi gue salah, dan harus tambahin dengan apa? Dengan improvement. Ya, jadi jangan cuma ngelihat setengah kosong, setengah penuh, tapi juga teman-teman semuanya kita juga bisa nih, Kang yang tadi Kang Zikri tanyakan itu kan sebetulnya seharusnya yang mana nih yang saya lihat gitu ya. Ada orang yang melihat setengah kosong gelas itu, ada orang yang melihat setengah penuh gitu gelas itu. Terus cuman segini doang. Nya itu nggak boleh kalau yang itu. Tapi kalau kita ingin memenuhi, ya Allah, ya Rabb, insya Allah besok akan aku perbaiki. Yang ini salah, besok akan aku perbaiki. Jadi nggak menyalahkan, gitu. Betul. Gitu. Nah, sekarang barangkali kita akan membahas ini tinggal beberapa belas menit lagi ke depan. Boleh. Jadi, kenapa sih
kata-kata ini jadi penting gitu untuk kita latih supaya nggak keluar. Karena kayak gini Kang Fikri. Yang pertama itu kan kalau orang ada bilang, Kang Hari aku nasibnya nggak bagus, gimana dong caranya untuk mengubah nasib? Nehara rese gini, kenapa susah banget ngubah nasib? Ngubah nasib susah, ngubah nasib kegedean. Diperbaikinya apaan? Ubah karakternya. Ngubah karakter kayak gimana Kang Hari? Aku mah udah kayak begini. Nah ini kan udah keluar nih si A. Aku Iya. mah udah kayak gini Kang Hari, karakternya udah kayak gini. Kalau Iya. karakter susah diubah karena misalkan masih abstrak karakter yang mana yang diubah, ya yuk kita mudahkan dengan apa? Mengubah kebiasaan. Mhm, mhm. Mengubah kebiasaan, ya. Iya. Kebiasaan apa yang diubah Kang Hari? Kalau kebiasaannya diubah susah, ya udah yuk supaya kelihatan. Iya. Oke, Kang Hari, di saya nge-freeze lagi nih. Kita coba lihat ya, atau saya nge-freeze ya. Oke. Kang Hari punten, tadi sempat Satu dua, nge-freeze satu sedikit. dua. Yes. Ya, lanjut Biasa, Kang, lanjut Kang. mudah-mudahan banyak yang belajar ya. Ya. Kalau action apa nih yang aku ubah gitu ya? Mhm. Action apa yang aku ubah nih susah? Ya udah, Iya. kata-katanya yang diubah. Mhm. Itu jauh lebih sederhana. Kata-kata Iya. yang keluar, kebiasaan dari mulut kita yang keluar, ahnya itu yang diubah. Jadi Mhm. terapinya kayak gimana nih Kang Hari? Bener Iya. ini teh, ini teh bisa diubah sehingga si ini tuh nggak lagi menjauhkan berkah dan mendekatkan musibah. Kita bisa tuker nggak nih? Tadi kan ada pertanyaan nih kalau di YouTube nih Kang. Pertanyaan Mhm. dari Makassar. Bisa nggak kita switch supaya si apa yang keluar dari mulut kita ini bisa menjadi kebaikan dan Iya. penarik berkah? Oh bisa banget, bisa banget. Mhm. Ya ditambahin satu huruf aja di belakangnya jadi aha gitu, itu udah bagus banget. Aha, Oh, ini ah. kayaknya ada potensi yang bagus nih buat saya. Mhm, mhm. Aha, ini kayaknya bisa nih dicoba. Atau Iya. ditambahin, bukan huruf di belakang, ditambahin satu huruf W di depannya. Wah, bener ya. Nggak kepikiran nama gue. Thank you ya bro, Mhm. udah ngasih tahu. Bayangin, ada orang nge-feedback kita. Kita bisa pilih dua respon. Ada kita respon bilang, terus feedback itu berhenti cuma sampai di situ. Ada kita Mhm. milih, wah, thank you ya bro. Ini udah pernah beberapa kali orang bilang sama gue, tapi gue lupa terus. Makasih Iya. ya, udah ngasih tahu aku lagi. Terapi kata ini penting gak sih Kang Hari? Penting. Kenapa? Karena kalau kita susah ngerubah nasib karena kegedean, abstrak, kita ubah karakter. Ubah karakter, gue nggak ngerti karakter apa yang diubah, yuk ubah kebiasaan. Ubah kebiasaan masih nggak ngerti apa yang diubah, yuk ubah tindakan. Tindakan masih nggak ngerti apa yang tindakan mana yang diubah, nih yang diubah. Mhm. Terapi ngomong, terapi bicara. Karena yang keluar dari mulut kita, itu akan ngejaga kita. Sebelum dia keluar, kita yang jagain. Tetapi kalau udah keluar, kita dijagain dari apa yang kita katakan. Jadi terapi berbicara itu penting banget. Makanya kalau di Shift Media, kita bilang, change your words, change your world. Kalau di terusan ayat yang tadi kan, maka berucaplah engkau dengan perkataan yang baik. Iya. Ya, terusan ayat yang tadi itu, maka berlatihlah kita dengan apa? Dengan ungkapan, dengan ucapan, qaulan karima, qaulan syadida. Masya Allah, qaulan yang baik, perkataan-perkataan dan ucapan-ucapan yang baik. Wah, wah itu apa sih kelanjutannya? Wah itu gini kan kelanjutan. Wah, Masya Allah, makasih Masya ya. Allah. Kelanjutannya apa? Masya Allah. Enggak kan? Asa kurang nyambung Kang ya. Itu nyambung bisa. Nggak Iya. nyambung banget. Nggak ada tuh setelah terus kita jadi berzikir gitu. Mengingat Mhm. sesuatu nggak ada. Tapi kalau kita, wah, Masya Allah ya. Mhm. Alhamdulillah ya. Lihat deh. Ini sederhana tapi Masya Allah. Masya Terus lagi Allah. yang kedua nih Kang. Mhm. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita ingin menterapi si ini hilang. Artinya Iya. bukan menterapi aja ya. Tapi menterapi apa yang jadi mindset kita, pikiran dan perasaan kita tentang Betul. ego dan pesimistis ini hilang. Apaan? Banyak-banyak istighfar. Istighfar. Banyak-banyak istighfar. Karena pasti nih kita ngomongin itu tuh ada ego, ada merasa hebat, ada merasa lebih, ada ngerasa senior, ada ngerasa itu harusnya gue, bukan dia. Terus pertanyaannya siapa kita? Iya, iya. Kita ini ngerasa jadi sesuatu ketika kita tuh ditempelin sama
sama sifat-sifat iblis. Naudzubillahi min dzalik. Jadi teman-teman semuanya, mudah-mudahan kita bisa semakin lama semakin baik ya. Dengan Amin. apa? Dengan istighfar. Ya, dengan istighfar insyaallah. Insya Allah. Silahkan kalau misalkan ada yang mau bertanya, masih ada. Oke. Ya, ini ada nih yang bertanya di mana ini, di YouTube, Kang. Ini ada Teh Eci dari Garut. Kang, gimana ya baiknya ngerespon orang di sekeliling kita yang seringkali ngomongin gitu ya, dan memberikan energi negatif begitu kepada kita. Jadi ahnya keluar bukan dari diri, tapi dari orang lain begitu, Kang. Terima kasih Teh Eci. Makasih buat pertanyaannya. Teman-teman semuanya, jadi gini. Orang lain bilang itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan apaan? Ngerespon orang-orang itu kayak gimana. Jangan jangan sarwana, jangan sama dengan mereka. Kamu mah emang cuma segitu doang mikirnya. Cing itu yang lebih kreatif. Ada yang jauh lebih bagus dibanding itu responsnya. Apaan? Diberitahu. Dikasih tahu. Ya, ditarbiyah dianya untuk coba deh lihat. Yang kamu tadi sampaikan itu bisa jadiin kamu jauh lebih kayak gimana dari sekarang. Ternyata yang kamu sampaikan tadi itu tuh ngejagain kita, memenjarakan kita dari kebaikan-kebaikan. Ayo kita perbaiki dari sekarang. Jangan ngomong lagi. Yuk cobain, biasain, ajakin dia untuk terbiah itu, melatih dirinya. Nah, kalau misalkan ini udah jadi nyedot energi banget ini Kang Hari, kalau udah jadi nyedot energi banget, dia tidak bisa kita kendalikan. Apa yang bisa kita kendalikan? Respons kita. Caranya kayak gimana? Kita sudah ngajarin sama dia, udah ngajakin dia pada kebaikan untuk berbicara jauh lebih ahsan gitu ya, sahabat-sahabat semuanya, tapi dia masih nggak mau. Jadi dikumahakeun. Change your community. Ubah komunitasnya. Betul. Kenapa? Karena bisa jadi kalau kita nggak bisa punya kendali terhadap hal tersebut, malah kita lama-lama dikendalikan oleh hal tersebut. Kayak gitu. Cari posisi, cari teman, cari komunitas yang untuk jauh lebih bisa belajar. Ya, jauh mengapresiasi satu sama lain. Alhamdulillah. Ibu Ratna dari Mojokerto, terima kasih. Alhamdulillah. Baik. Ini respon atau jawaban tadi Kang Hari, ini ada irisan nih sama Kang Fahri Mustafa yang komen di YouTube. Ini ada di atasnya ada Kang Z nih, Masya Allah. Assalamualaikum. Katanya ngaruh banget emang Kang kalau kumpul sama orang yang kayak gitu. Misalnya contohnya, saya emang gak bisa kerja soalnya gak punya motor. Itu kalau kumpul sama orang-orang seperti itu tuh jadi bad mood. Ini wajar atau gimana sih Kang? Dan gimana kira-kira peran kita kalau memang ya Allah tempatkan dalam komunitas yang seperti itu? Ya, teman-teman semuanya, ada saatnya kita memberi, ada saatnya kita juga harus menerima. Ketika kita menerima sesuatu yang banyak, maka saatnya supaya kita terus-terusan bisa menerima, jangan disumbat saluran kita untuk kita bisa memberi kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Orang-orang yang seperti itu jangan langsung ditinggalkan. Orang-orang itu bisa jadi jalan keberkahan buat kita kalau kita mau berbagi kepada mereka. Ya, kalau kita mau sama-sama belajar dengan mereka. Gitu. Nah, supaya gua nggak habis energi, gimana Kang Hari? Belajar dari tempat lain. Belajar dari YouTube-nya Shift Media seperti ini, terus lagi balik ke komunitas yang jauh lebih oke gitu. Balik ke komunitas yang tadi, itu punya energi yang baik. Iya. Oke Kang Hari, punten nge-freeze lagi. Mudah-mudahan nanti bisa segera terhubung kembali ya. Ini ada yang gabung juga nih di komentar Facebook, momen kalau di PPA Kang. Betul, momen. Ini penting ya, dan kita bisa membuat momen itu juga dengan respon menambah satu huruf ya setelah. Oke Kang Hari, punten ya. Jadi balik lagi. Oke. Supaya nggak habis energinya, maka kita butuh asupan energi yang besar. Main ke filosofi ruang hatinya Kang Zain, main ke Shift Media, main ke channelnya MK, banyak bermain yang kan hidup itu kalau harus banyak main ke tempat-tempat yang memberikan kita energi besar, sehingga kalau kita terambil energinya, kita masih punya cadangan energi banyak guys.
Betul. Jangan karena hal kecil yang ngambil energi kita, terus energi kita habis. Itu lagi cirinya apa coba? Cirinya energi kita nggak gede-gede amat. Keambil dikit, kepocel dikit, habis langsung. Itu kalau kita mainnya dienergikan. Ya, jadi iya kalau energinya keambil, kita jadi habis. Energinya banyak, keambil pun kita masih punya cadangan energi. Ini masalahnya adalah harga diri. Yang kamu omongin nggak bener banget tuh. Bokis, pembohong gitu ya. Pencitraan. Kita langsung naik pitam dan marah. Hey, itu cirinya apa? Harga diri kita lagi nggak gede-gede amat. Harga diri kita kecil. Kalau kata Agim itu, harga dirinya barangkali cuma sekeping uang koin. Jadi kalau setengahnya keambil, yang sisa tinggal setengahnya. Baru dapat sedikit, kita dikasih sama orang lain. Boom, reaktif. Habis harga dirinya. Makanya yang sedikit itu berusaha dipertahankan luar biasa banget. Tapi kalau orang-orang yang harga dirinya besar gitu, teman-teman semuanya dia menilai dirinya juga baik, dia juga memberikan yang terbaik buat orang-orang di sekitarnya, harga dirinya gede. Dibilangin sama orang lain, mau jangankan dibilangin lu cuma bisa gitu doang. Lu cuma kebenaran aja lu bisa kayak gitu. Kita di underestimate sama orang lain karena harga diri kita besar, teman-teman semuanya mau yang nge-underestimate banyak juga. Kita tetap aja, kita masih punya kepercayaan diri yang besar. Kenapa? Harga dirinya gede. Diambil setengahnya, yang setengahnya masih gede, Masya Allah. Gitu. Luar biasa, Masya gitu Allah. Kan. Ngomong-ngomong tentang respon tadi dan dinisbatkan kepada sosok seperti iblis, berarti kita harus hati-hati ya. Boleh jadi si ini adalah sebuah kepingan kesombongan barangkali Kang yang perlu kita waspadai ya. Iya betul. Jadi kalau kita banyak-banyak istighfar di dalam hati, kita banyak-banyak istighfar di dalam di setiap habis sholat kita banyak ngobrol sama Allah. Kita banyak mengakui diri, ya Rabb, yang boleh tuh. Ya Rabb, tadi aku salah, udah ngerasa sombong kayak gitu. Tadi aku salah, ngejawabnya cuma sependek itu, padahal orang itu tuh lagi butuh jawaban yang barangkali jauh lebih komplit, jauh lebih komprehensif, jauh lebih ke dia gitu. Tapi aku tadi lagi capek banget. Ya Rabb. Kalau kita banyak-banyak beristighfar, kita banyak-banyak ngobrol sama Allah di sesi-sesi yang sangat spesial seperti ibadah sholat atau barangkali ibadah tahajud, itu tuh akan mengolah sensitivitas kita, Kang Zikri, jadi semakin lama semakin baik, insya Allah. Jadinya sensitivitas kita untuk enggak sombong. Ngapain sih sombong itu? Untuk apa sih? Dan kita tuh ini siapa tuh? Ya, apa yang harus disombongin dari kita? Coba ilmu, masih banyak yang jauh lebih pinter, follower juga banyak, karya kita belum seberapa. Apa yang harus kita sombongkan sehingga kita berani-beraninya melihat orang jadi jauh lebih rendah dibanding kita? Ya, sehingga kita ngelihat orang tidak berhak untuk sukses, sama setidaknya sukses seperti kita atau bahkan hidup jauh lebih sukses dibanding kita. Siapa kita? Kita tuh bukan siapa-siapa. Kita ini orang kecil dengan ego yang besar. Nauzubillah min dzalik. Orang kecil bukan karena lagi menginginkan kita. Ini orang kecil dalam rangka untuk introspeksi diri ya, bukan identitas orang kecil, betulan. Kita ini orang yang bukan siapa-siapa, tapi ego kita tuh udah ngebuat kita jadi kayak siapa-siapa. Nah, kalau udah kayak gini, ini yang parah. Jadi gimana cara untuk menekan ego itu tadi? Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak belajar ke tempat yang lain, belajar ke tempat yang di situ tuh orang-orang hebat berkumpul. Jangan ngerasa asik sendiri. Kalau kita udah ngerasa paling hebat, artinya kita udah kurang piknik. Gitu kalau kata Kang Emil. Kita udah ngerasa hebat di satu titik, siapa lu? Kali lu aja nggak main ke tempat yang lain, di mana tempat yang lain itu ternyata orang-orangnya jadi jauh lebih punya kesaktian yang lebih mandraguna dibanding kita. Gitu. Dan pengen mengapresiasi banget kepada teman-teman yang sudah hadir, sahabat-sahabat semuanya dari seluruh Indonesia, bahkan tadi juga ada yang dari Hong Kong sudah hadir, alhamdulillah. Ya, terima kasih sudah hadir. Kang mau nanya, ini dari Aurela Winjaya. Kang mau nanya, boleh nggak kita menghindar sementara dari kumpulan teman-teman yang bisa membawa pengaruh kita, nanti jadi ikutan ngeluh seperti begitu, biar kita nggak bawa ke bawah seperti itu. Boleh, boleh banget. Kenapa? Oke. Kang Hari, sampai kata boleh ya. Ini kayaknya agak beririsan juga nih sama Tiara Moon yang nanya juga, Kang, mau tanya boleh nggak sih kita menjauhi teman-teman yang toksik? Apakah cara seperti ini bisa dikatakan memutus tali silaturahmi atau
sebetulnya boleh-boleh aja untuk menjauhi kondisi yang memang tidak memberikan impact positif dalam diri kita. Nanti dijawab ya oleh Kang Hari. Mudah-mudahan nanti bisa gabung lagi. Ini juga udah 20.32 nih, Masya Allah. Ini boleh extend gak ya kira-kira jamnya? Tapi nanti saya coba konfirmasi dulu sama teman-teman shift ya. Ya mudah-mudahan kalau misalnya teman-teman merasa acara malam hari ini manfaat, teman-teman boleh bagikan insight-nya di Instagram, di story-nya boleh, biasanya di story ya, agar bisa lebih mudah di-share-nya. Boleh sampaikan insight positif apa yang jadi oleh-oleh nih buat teman-teman malam hari ini. Silahkan diketik quote apa ataupun manfaat apa yang didapetin dari materi tentang 2 huruf penarik musibah dan juga naudzubillah penolak berkah ini. Boleh nanti tag shift juga, lalu juga tag Kang Hari. Nanti insya Allah di-restory oleh Kang Hari ya insight-insight-nya. Kang Hari, Masya tadi Allah. sampai kata boleh, Kang. Aduh, punten. Iya, iya ini Iya. ini yang harusnya minta maaf ini saya Kang, karena something wrong-nya kayaknya dari sinyal saya. Gitu. Terima Oke. kasih sudah bersabar ya. Dan Masya Allah Kang Fikri menemani terus teman-teman semuanya. Jadi dari yang tadi, ini sama juga nih dari Aurelia Winjaya dan dari Tiara Moon. Ini sama pertanyaannya, bolehkah kita meninggalkan lingkungan yang seperti itu? Bolehkah kita meninggalkan teman-teman yang toksik? Bukankah itu memutus silaturahim? Sepanjang kita bersilaturahim dengan teman-teman yang jauh lebih baik, teman-teman semuanya, cirinya apa teman-teman yang jauh lebih baik itu? Cirinya cuma satu, mendekatkan diri kita sama Allah. Udah itu aja. Ya. Kadang-kadang kita gaul sama yang pintar, tapi menjauhkan diri kita dari Allah, Masya Allah. Ya, teman-teman semuanya, kadang-kadang kita ngelihat dia kayaknya lebih high tech gitu, lebih fashionista gitu, semuanya ada, dipakai semuanya itu teknologi, tapi ngejauhin diri dari Allah, kita jadi lebih asik sama mereka, itu kayaknya nggak bagus. Nah, jadi sepanjang kita berteman dengan banyak orang yang jauh lebih baik dibanding kita dan mendekatkan kita kepada Allah, kenapa tidak? Untuk meninggalkan yang kita anggap toksik. Tapi kita lihat lagi ini toksik beneran ataukah kitanya barangkali yang kurang sabar dengan mereka. Nah, boleh juga. Sehingga kita dikit-dikit ninggalin. Padahal ada potensi juga untuk kita punya jariah di sana untuk sama-sama saling mengingatkan. Kayak gitu. Jadi kita harus lebih banyak introspeksi diri. Pun kalau misalkan kita mau meninggalkan teman-teman yang toksik, kita lihat dulu ini apa ya, ditelaah dulu manfaatnya apa nih saya temenan sama dia, mudaratnya apaan nih, saya bisa bertahan nggak di mereka, apakah nanti saya akan ke bawah apa kayak gimana. Jadi dengan taken off dulu sebelum kita tinggalin langsung. Kayak gitu. Ya. Jadi jangan langsung meninggalkan, tetapi juga atau barangkali ada yang sederhana sekarang. Teman-teman yang toksik itu barangkali tidak tahu apa yang kita tahu. Dia nggak baca apa yang kita baca. Dia nggak lihat apa yang kita lihat. Meskipun dia nggak baca apa yang kita baca, dia nggak lihat apa yang kita lihat, dia nggak dengar apa yang kita dengar, tapi dia ngelihat kita. Betul. Mereka itu ngelihat kita. Kalau Ustadz Lukman ya selalu cerita kayak gini. Orang-orang yang non-Muslim itu, they don't read Quran, they don't read hadis, but exactly banget, they read you. Mereka membaca kita. Nah, teman-teman yang barangkali kita anggap toksik sementara waktu ini, mungkin nggak ikut kajian yang teman. Baik. Nanti kita akan dengar lanjutannya ya, Kang Hari. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Nanti insya Allah kita akan coba sambungkan kembali. Di sini juga sudah banyak teman-teman yang sudah gabung di YouTube. Terima kasih banyak nih sudah menyapa kita semua di malam hari ini. Oke, Kang Hari. Alhamdulillah. Ya, lanjut Kang. Allahu Akbar. Ya, jadi teman-teman semuanya, dia nggak ngebaca apa yang kita baca, dia nggak ikutan kajian apa yang kita ikuti kajiannya, tapi yang pasti mereka mengkaji kita. Ya, betul. Kita ini ada nggak sih kebaikan ketika kita datang ke dekat mereka? Dan kalau kita jadi jauh lebih baik, pasti teman-teman semuanya, teman-teman Anda tuh ngelihat Anda. Dan mereka bertanya-tanya, lo kok jadi kayak begini sekarang? Lo jadi makin dewasa ya? Oh iya, alhamdulillah. Apa gitu pembedanya? Ya kita bilang, oh iya dong, nggak kayak gitu ya.
Apa gitu, iya dulu mah kamu begitu, sekarang mah begini. Oh, alhamdulillah. Gitu. Ajakin bareng-bareng ke kajian yang sama. Ajakin baca buku bareng-bareng dengan bacaan yang sama. Ajakin dengerin podcast dengan podcast yang bagus. Dan mudah-mudahan dengan cara mengajak itu jadi jariah buat kita. Karena kalau kita menunjukkan kebaikan kepada mereka, amal yang mereka lakukan, apapun amalannya, itu pahalanya kan nyambung juga dengan pahala yang semisal untuk kita. Betul. Gitu. Iya. So, teman-teman yang berbahagia, ayo jangan segera putus asa ya. Tiba-tiba pengen ninggalin aja. Kita udah sekuat apa sih ikhtiarnya di situ. Gitu. Oke. Alhamdulillah ya. Kang, ini udah Masya jam Allah. 20.38 nih. Lanjut gak nih? Oke. Baik. Iya. Kalau misalnya memang waktunya hanya sampai jam 8:30, mungkin di akhir nih. Setelah ini semua kita simak, Kang, what's next, Kang? Apa yang perlu kita lakukan? Ya, teman-teman semuanya, ayo kita mentarbiah diri kita untuk mulai berkata-kata yang baik. Kata-kata itu nggak keluar begitu saja. Kata-kata itu sudah diproses lewat respons kita yang nggak kelihatan. Apa itu? Respons di hati kita, respons di pikiran kita. Kata-kata itu ada proses yang rumit sebelum keluar dari mulut kita. Dan kalau kita jaga itu dengan kata-kata yang baik, insya Allah kata-kata itu yang kelihatan sama orang itu kan sebetulnya sedang memperlihatkan apa yang ada di dalam hati kita. Agim tuh kayak selalu bilang tuh Kang Zikri, kalau keluarnya teh gak mungkin di dalamnya kopi. Kalau ada teko, keluarnya teh gak mungkin di dalamnya kopi. Jadi teh itu hanya akan mencirikan bahwa di dalamnya adalah teh. Kalau yang keluarnya kopi, mencirikan yang di dalamnya kopi. Kata-kata itu lagi mencirikan kita. Jangan pikir ah atau wah atau aha. Itu tuh nggak mencirikan kita. Itu lagi ngegambarin apa yang ada di dalam diri kita. Dan bukankah Tuhan tidak mengubah nasib kita sampai kita tahu apa-apa dan kita ubah apa-apa yang ada di dalam diri kita. Apa-apa yang di dalam diri kita kelihatan dari apa-apa yang keluar dari diri kita. Yuk, kita jaga yang di sini supaya kita juga bisa dijaga oleh Allah dengan hidup yang terbaik. Change your words from now and we'll change our world. Insya Allah. Gitu Kak. Insya Allah.